kami ada pada hari ini semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih
Kami hidup karena anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini kalau kami boleh beribadah, pada hari ini kami boleh beribadah. Ini semua karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, yang datang pada hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menantikan jawaban daripada Tuhan, Tuhan pasti akan jawab tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Engkau, dan biarlah Tuhan turun di tengah-tengah kami, mengurapi ibadah kami pada hari ini. Dan kami mengucap syukur kepada Engkau pada hari ini, dan kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama boleh katakan amin. Pada hari ini kita patut bersyukur karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, langkahnya diatur dan ditujukan oleh Tuhan ke jalan kebenaran dan hidup. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang, tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tengah gelombang dunia. Tak perlu takut dan tak perlu gentar, tetapi tetap tenang. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap daripada kita yang memiliki pergumulan, permasalahan, kita mau terbang bersama Tuhan dengan kepakan sayap Tuhan, sehingga kita boleh terbang tinggi melewati masalah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat firman-Mu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya. dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Firman-Mu, Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih firman-Mu. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya. dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan Bagiku pertolonganku di
ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesus, Yesus, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau yang kunantikan di dalam kehidupan ini, biarlah ini menjadi pengakuan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu berjalan di atas kehidupan kami, menjadi dasar yang kuat dan kokoh. Dan biarlah pada sore hari ini kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami supaya berakar kuat-kuat, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sekali lagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang menantikan jawaban daripada Tuhan atas pergumulan mereka, Tuhan pasti tidak kecewakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Engkau, dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kami, dan kami pulang dari tempat ini tidak dengan keadaan yang sia-sia, tetapi dengan keadaan yang selalu di-upgrade oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan, kehilafan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama boleh katakan, amin. Puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini yang disertai dengan perjamuan suci. Terima kasih buat kesempatan dari Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seminggu ini Pak Ibu saya pergi luar kota terus ya, jadi hari Senin saya udah berangkat ke Jakarta berkenaan dengan Tuhan sudah memanggil pulang Om Markus Purnama ya, Gembala Sidang GPDI Mahanaim yang ada di Jakarta. Dan Om Markus sudah tidak asing lagi bagi sidang jemaat di tempat ini, bahkan kita namanya sama, Mahanaim. Udah kayak keluarga kita ya, dari zaman Bapak Gembala, beliau kemana-mana berdua, pelayanan di Jawa Tengah, ya berjuang, bahkan mengajar di Jember. Nah, minggu lalu Tuhan sudah memanggil pulang beliau dan saya harus hadir ke sana untuk ya datang. Dan saudara, 2 hari saya di sana, Rabu dimakamkan dan kemudian saya langsung lanjut ke Jogja untuk ngurus Jafung, jabatan fungsional dosen saya. Waktu saya berjalan ke Jogja, saya dikabarin bahwa salah satu atau ada 2 anggota keluarga yang positif Omikron. Ya, jadi katanya lebih baik Pak Salmon cek coba. Kebetulan saya tidak dekat-dekat dengan anggota keluarga yang positif dan juga beberapa jemaat katanya Omikron, karena memang Jakarta sekarang lagi Omikronnya lagi meledak ya. Bahkan tiap hari tembus Jakarta saja 10.000. Kalau seluruh Indonesia bisa 36-37.000.
Nah makanya Pak Ibu kita harus tetap jalankan protokol kesehatan, ya, makan yang bergizi, vitamin, rajin berolahraga, kalau ada matahari berjemur Pak Ibu. Nah saya kemudian cek di Jogja sebelum ke kampus dan hasilnya ya cek antigen lah, hasilnya negatif, tidak ada apa-apa dan memang tidak ada sakit flu atau apa dan sebagainya ya. Mungkin ada gejala ringan, itu juga tidak ada. Ya puji Tuhan. Jadi semuanya itu berkat kemurahan Tuhan. Tetapi saudara untuk jaga-jaga saya enggak deket-deket dulu sama Bapak Ibu ya. Amin. Ya Pak Ibu, jadi saya harus jaga-jaga karena perjalanan dari luar kota. Kemarin Ibu Gembala aja bilang, jangan deket-deket, jangan masuk kamar dulu. Udah langsung pulang, jangan deket-deket. Ya saudara, saya diusir Pak. Ya, untuk istri saya enggak ngusir saya. Kamu tidur di luar sama Johnson, enggak. Nah, puji Tuhan, bantu doa buat jemaat Mahanaim yang ada di Jakarta. Hari ini tadi saya mengikuti Zoom-nya, sudah dilantik ya Tante Betty menjadi Ibu Gembala Sidang dan Pak Beni anak kedua dari Om Markus itu dilantik menjadi Wakil Gembala. Ya, kita doakan saudara biar pekerjaan Tuhan di sana terus maju dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Nah, mari kita langsung buka firman Tuhan kita pada sore hari ini. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di minggu lalu. Firman Tuhan selalu berseri hari-hari ini. Coba lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 7 dulu. Hakim-Hakim pasal 7. Saudara doakan ya untuk jafung saya, jabatan fungsional dosen, itu harus ngikuti tahap per tahap Pak Ibu. Dan rektor atau ketua STT sudah bilang, kalau dosen yang tidak mau mengikuti, maaf silahkan keluar dari tempat ini, tidak usah ngajar tempat ini. Beberapa kali Zoom itu juga istri saya dengar, beberapa kali Pak Ketua sudah ingatkan, jangan tidak diurus karena itu akan berdampak penilaian kepada sekolah ya, karena sekolah November nanti akan reakreditasi, jadi harus dosen-dosennya diurus jafungnya. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan doakan karena tidak mudah ngurus jafung ini, segala sesuatu dipersiapkan dan ya bantu doa saudara biar semuanya berjalan dengan baik. Hakim-Hakim pasal 7 kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, dan terus bergantian sampai ayat yang ke-7. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Ibu untuk kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, kita tahu bahwa tema besar kita tahun ini adalah membangun pasukan. Kenapa kita perlu membangun pasukan? Karena banyak orang ada di medan peperangan. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Itu berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 12. Nah,
Iblis aja punya sekutunya di situ, ada pemerintah, ada penghulu, ada penguasa dan roh-roh jahat di udara. Nah, perlu sekali kita membangun pasukan, Pak Ibu. Nah, tentunya ketika kita membangun pasukan, iblis tidak senang. Makanya kita perlu banyak berdoa. Ya, hari-hari ini kita perlu banyak berdoa. Nah, Saudara, Tuhan ternyata tetapkan syarat-syarat untuk kita menjadi pasukan Tuhan. Tidak sembarangan Tuhan itu ambil kita sebagai pasukannya, ada syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya apa, Pak Ibu? Nah, mari kita belajar ya. Syarat-syaratnya kita udah beberapa itu pelajari, beberapa minggu ini kita pelajari. Yang pertama berdasarkan Hakim-Hakim pasal 7 ini, kalau Saudara lihat ayat 1 sampai 3 itu syarat yang pertama. Pasukan Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Hari-hari ini ada banyak hal-hal yang membuat anak-anak Tuhan menjadi takut, menjadi gentar dan sebagainya. Nah, pasukan Tuhan itu nggak boleh takut. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Nah, Saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu ayat yang kita baca. Tuhan suruh Gideon katakan kepada orang-orang Israel, suruh minum di sungai. Nah, ada 2 golongan orang yang minum di sungai itu. Ada orang yang mengambil air dengan tangannya kemudian menghirup dengan mulutnya. Dan kemudian ada orang-orang, golongan yang kedua, ada orang-orang yang langsung datang ke sungai itu kemudian minum air di sungai itu. Nah, Tuhan suruh sendirikan. Ternyata yang minum air dengan mengambil air dengan tangannya kemudian minum itu ada 300 orang. Dan sisanya 9.700 itu langsung terjun ke sungai itu. Nah, Tuhan sendirikan, dan ternyata di ayat 7 Tuhan memilih orang-orang yang mengambil air dengan tangannya kemudian minum, menghirup dengan mulutnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih yang mengambil tangannya dengan air itu diambil dengan tangannya kemudian menghirup dengan mulutnya? Kenapa kok Tuhan tidak memilih orang-orang yang langsung terjun di sungai itu dan minum air? Ternyata Saudara, alasannya bukan sekedar tata tertib, etika, sopan santun dan sebagainya, bukan. Meskipun itu di sisi lain seperti yang saya sering katakan bahwa penting tata tertib, aturan, Tuhan itu pegang aturan, memang penting Saudara. Ya tadi dikatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ini sesuatu yang penting. Tertib, etika, aturan dan sebagainya itu penting. Tetapi dalam situasi Hakim-Hakim pasal 7 ini, Saudara, ketika Tuhan suruh minum air di sungai itu tidak ada kaitan dengan tata tertib. Lalu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kewaspadaan, berjaga-jaga. Orang yang minum air dengan tangannya diambil, kemudian dia menghirup dengan mulutnya, Saudara, dia bisa lihat musuh datang dari kiri, dari kanan, bahkan dari belakang. Itulah sikap berjaga-jaga. Dibandingkan dengan orang yang langsung minum di air sungai tersebut, gampang sekali musuh menyerang mereka dari belakang, dari samping, dari samping kiri, samping kanan dan sebagainya. Gampang sekali mereka akan dikalahkan. Nah, makanya Tuhan memilih yang 300 orang yang mengambil air dengan tangannya kemudian menghirup dengan mulutnya. Itulah sikap berjaga-jaga. Nah, kita udah belajar sekali lagi bahwa berjaga-jaga secara etimologi, ya, secara dari kata berjaga-jaga itu apa artinya? Ada ahupneo, ada gregorio, itu kita udah belajar, saya tidak usah ulangi lagi. Saudara, kemudian kita belajar juga minggu lalu salah satu bentuk dari sikap berjaga-jaga, yaitu adalah menjaga pakaian kita. Berdasarkan dalam Wahyu pasal 16 ayat 15, berjaga-jaga ya, jangan mengkotori pakaian kita. Kita jaga pakaian itu bicara apa? Pakaian kekudusan. Pakaian bicara apa? Pakaian bicara tentang kita menyerah kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, sore hari ini kita belajar bentuk yang lain dari kata berjaga-jaga. Apa sih bentuk lain itu? Nah, Saudara perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. 1
1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara, diawali di ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa harus sadar dan berjaga-jaga? Karena iblis berjalan berkeliling siap menerkam kita, siap menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, kemudian di ayat 9, lawanlah dengan apa? Dengan iman yang teguh. Artinya salah satu bentuk sikap dari berjaga-jaga adalah iman yang teguh, Pak Ibu. Hari-hari ini kita harus punya iman yang teguh. Itulah salah satu bentuk berjaga-jaga. Punya iman yang teguh. Nah, banyak anak-anak Tuhan imannya mulai digoncangkan. Imannya mulai tidak teguh lagi. Imannya mudah diombang-ambingkan. Nah, perlu saudara ketahui, ini adalah surat Petrus yang pertama. Petrus kita tahu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, Petrus mengangkat ini dia berdasarkan pengalaman, Pak Ibu. Pengalaman sewaktu dia jadi murid Tuhan Yesus. Petrus pernah berkata kepada Yesus, itu sekali-sekali tidak akan menimpa kamu. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Petrus pernah bilang itu. Nah, sayang sekali iman yang teguh itu bukan hanya sekedar ngomong saja, Pak Ibu. Nah, coba lihatnya di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Coba lihat. Ayat yang ke-33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, wah, kalau saudara lihat ungkapan ini, kelihatannya Petrus punya iman yang teguh. Kelihatannya, Pak Ibu, sayangnya tidak waktu itu. Kenapa? Karena kalau saudara lihat di ayat 54 sampai ayat 62, di situ Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana dengan ungkapannya bahwa dia akan mati dan masuk penjara, bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Yesus? Bagaimana ungkapan? Omong kosong semuanya, nol besar, Pak Ibu. Nggak ada, karena memang iman yang teguh bukan sekedar ngomong saja, bukan sekedar ungkapan, kata-kata. Makanya Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, Pak Ibu. Penting sekali iman itu diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita. Amin. Amin, Pak Ibu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukan sekedar ngomong, ya saya mau ikut Tuhan, saya mau setia sampai akhir, saya mau ini dan kelihatannya kita punya iman yang teguh. Belum tentu, Pak Ibu. Petrus saja gagal. Padahal Yesus sudah ingatkan sebelumnya. Ya, Yesus sudah ingatkan dia dalam ayat 31, Lukas 22, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus sampai berdoa untuk Petrus supaya imannya tidak gugur, Pak Ibu. Nah, tapi kalau saudara lihat, nggak lama setelah Petrus ngomong, aku akan masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Nggak lama Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, kapan kemudian Petrus ini punya iman yang teguh? Kok bisa-bisanya di dalam 1 Petrus pasal 5 nasihatkan untuk berjaga-jaga lawan iblis dengan iman yang teguh. Waktu Petrus ngalami penderitaan, Pak Ibu. Saudara lihat, ketika Yesus mati, murid-murid semua kembali ke pekerjaan yang lama. Petrus kembali penjala ikan. Yesus setelah bangkit dengan sabar menampakkan diri kepada murid-muridnya. 40 hari, saudara, Yesus ngajar lagi murid-muridnya. Ngajar lagi. Nah, saudara, kemudian mengutus murid-muridnya, dan sebelum murid-muridnya diutus,
dikirimlah Roh Kudus kepada mereka. Nah, ketika mereka diutus dengan Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, mereka mengabarkan Injil. Nah, disitulah mulai penderitaan demi penderitaan dialami oleh rasul-rasul Tuhan, termasuk Petrus. Dikejar-kejar, dimasukkan penjara, kemudian ditolong Tuhan, bisa keluar. Dikejar-kejar lagi, mau dibunuh, dianiaya, dan sebagainya. Dan akhirnya, kalau saudara lihat, Petrus, dia mati dengan posisi disalib, kepala di bawah, Pak Ibu. Itulah iman yang teguh. Nah, dari mana Petrus punya iman yang teguh? Kalau saudara lihat, makanya kembali ke 1 Petrus pasal 5 tadi, Petrus menghubungkan iman yang teguh dengan penderitaan, Pak Ibu. Dikatakan di dalam ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan, kesusahan, kesukaran yang kita alami, itu untuk membuktikan kita punya iman yang teguh atau tidak. Makanya saya setuju dengan perkataan Donald Carson. Dia katakan gini, di dalam dunia yang penuh dengan dosa, di dalam dunia yang sudah hancur karena dosa, harusnya kita itu tidak kaget melihat penderitaan, Pak Ibu. Karena udah jatuh dalam dosa. Harusnya kita kaget itu lihat dunia ini, kita ini gak ngalami penderitaan, itu justru kita kaget. Semuanya baik, justru kita kaget. Ya, jadi Donald Carson dia katakan di dalam dunia yang sudah hancur karena dosa, karena udah dipengaruhi oleh dosa, harusnya kita tidak kaget dengan penderitaan-penderitaan. Nah, saudara, ada salah seorang hamba Tuhan dia katakan gini, keadaan, apapun keadaan yang saudara alami, itu tidak pernah menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi keadaan itu justru akan membuktikan kualitas iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi keadaan, saudara ketika mengalami keadaan, masalah, apapun yang saudara alami, itu tidak menghancurkan iman. Percayalah, tidak menghancurkan iman Bapak Ibu, tetapi justru itu membuktikan kualitas iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena itu jangan tolak penderitaan, kesusahan. Pak Ibu, Budi Asali, seorang hamba Tuhan di Surabaya, beliau teman dekat dengan Pak Esra. Kebetulan Pak Esra juga pernah satu rekan mengajar di Stan Malang, Pak Esra Alfred Soru. Nah, saudara lihat tuh banyak beliau suka berdebat di YouTube ya saudara. Nah, Esra Alfred Soru ini anak emasnya Budi Asali. Beliau juga suka berdebat. Nah, Budi Asali pernah katakan gini, Pak Ibu. Justru kita karena anak-anak Allah, iblis tidak tinggal diam. Justru dia izinkan penderitaan demi penderitaan dialami oleh anak-anak Tuhan. Justru kalau anak-anak Tuhan tidak mengalami penderitaan, itu dipertanyakan, Pak Ibu. Bisa-bisa kita ini anak-anak iblis. Karena nggak mungkin iblis akan ganggu anak-anaknya, tidak mungkin. Kalau hidup saudara tenang-tenang saja Pak Ibu. Kalau hidup Bapak Ibu nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Nah, itu dipertanyakan. Jangan-jangan kita anaknya siapa? Kalau anak Tuhan pasti iblis tidak tinggal diam. Contoh Ayub. Ketika Ayub diberkati Tuhan, iblis gak suka saudara. Izin sama Tuhan, boleh nggak? Ya itu karena kamu lindungi, karena ini dan sebagainya, diberkati ya wajarlah. Dia takut Tuhan, dia saleh dan iblis cobai saudara. Jadi mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita ngalami masalah hari-hari ini makin sukar dunia ini. Kita nggak tahu prediksi ke depan, ya gimana pekerjaan kita, gimana usaha kita ke depan, gimana pelayanan dan sebagainya kita nggak tahu. Apalagi Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, dia sudah memperkenalkan metaverse, Pak. Dunia yang semuanya ada di dalam dunia maya, semuanya, bahkan gereja pun ada di sana. Nah, saudara, di dalam dunia, di tengah situasi dunia ini, firman Tuhan katakan dunia ini bukan semakin baik, semakin jahat. Ada banyak kesukaran, ada banyak penderitaan. Nah, karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan tolak. Justru ketika kita mengalami penderitaan, kita ingin buktikan bahwa kita ini punya iman yang teguh kepada Tuhan, apa tidak?
Nah, karena itu persiapkan diri kita Pak Ibu. Bagaimana caranya punya iman yang teguh? Yang pertama, saya share tadi pagi, saudara, yang pertama untuk punya iman yang teguh, saudara harus perbanyak hidupmu dengar firman Tuhan. Jangan dengar gosip, jangan dengar omongan orang, jangan dengar omongan si A, si B dan sebagainya. Perbanyak hidupmu dengar firman Tuhan Pak Ibu. Karena Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan, itulah memunculkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau hidup kita dengar omongan orang, dengar omongan si A, ngomong ini, si A ini, kacau tambah, saudara. Mari perbanyak dengar firman Tuhan hari-hari ini, supaya firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Ketika perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, dia semua udah hancur, habis-habisan, hartanya habis, sakitnya makin parah. Di tengah situasi seperti itu, dia dengar firman Tuhan, dia dengar berita-berita tentang Yesus. Itu yang membuat imannya teguh untuk datang, merayap, merangkak, berjumpa dengan Yesus. Pokoknya asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Karena apa? Dengar firman Tuhan. Mari Pak Ibu perbanyak dengar firman Tuhan. Yang kedua, saudara, coba lihat. Di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu kuncinya di ayat 6. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini bicara tentang bagaimana kita bisa iman kita menjadi teguh. Kuncinya di ayat 6. Yang kedua adalah menerima Kristus Yesus. Mungkin saudara berpikir, saya udah terima kok Yesus Kristus. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Nah, mari cek kata menerima, bukan sekedar menerima, percaya kepada Yesus Kristus. Iya, saya tahu Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kata menerima ini bentuknya pasif Pak Ibu. Bentuknya pasif, artinya gini loh, pasif ya, bukan aktif, pasif. Artinya kalau kita udah percaya kepada Yesus, kita menyerah, pasrah kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat iman kita makin teguh. Amin. Kadangkala kita ini percaya kepada Yesus, tapi kita masih nggak pasrah, masih nggak semuanya kita serahkan sama Tuhan. Makanya kita capek sendiri, akhirnya kita ngomel, marah-marah, iman kita nggak teguh lagi. Mari Pak Ibu, saudara dikasih Tuhan, pasrah. Kita udah percaya, percaya sama Yesus, serahkan semuanya kepada Yesus, pasrah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, semuanya termasuk bapak orang beriman, Abraham. Kalau saudara lihat, saudara jangan kira perjalanan iman dari seorang Abraham itu mulus-mulus, enggak loh saudara. Saudara perhatikan di pasal 16, Kejadian pasal 16. Abram dan Sarai sebelum namanya diubah oleh Tuhan, mereka mengusahakan bagaimana janji Tuhan itu diwujudkan dalam hidup mereka. Dan apakah berhasil? Gagal Pak Ibu. Karena memang Tuhan tidak ingin kita yang merasa, oh ini usaha saya, ini karena saya, ini enggak. Tuhan mau mereka pasrah. Makanya di pasal 17 Tuhan ingatkan kembali perjanjiannya kepada Abraham. Tuhan datang lagi kepada Abraham, dia ingatkan, bahkan perjanjiannya di-upgrade lagi sama Tuhan. Ditingkatkan lagi, diingatkan, sampai di dalam satu titik di mana Abraham menyerah umur 100 tahun. Ya, nggak bisa apa-apa Pak Ibu, Abraham bersama Sarai. Baru disitulah janji Tuhan digenapi. Amin.
Kalau saudara lihat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka mengupayakan tutup ketelanjangan mereka dengan apa? Dengan daun ara, Pak Ibu. Dan Tuhan gak suka, kamu di mana? Dan siapa yang tahu kamu ini telanjang dan sebagainya? Kenapa? Karena memang Tuhan tidak suka segala sesuatu yang berbau usaha manusia. Tidak suka. Tuhan ingin manusia itu pasrah, berserah sama Tuhan, total berserah kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan ganti penutup ara itu dengan apa? Kulit binatang yang sudah disembelih Tuhan, kemudian ditutuplah itu dengan darah yang ditumpahkan. Nah, makanya di hadapan tubuh dan darah Yesus, mari Pak Ibu, untuk punya iman yang teguh, seberapa besar kepasrahan kita, berserah kita kepada Tuhan, itu semakin menentukan iman kita teguh di hadapan Tuhan atau tidak. Amin. Makin kita mengusahakan dengan kekuatan manusia kita, makin kita gagal, Pak Ibu. Makin kita akan makin banyak kegagalan, makin kita frustasi, makin kita putus asa, dan akhirnya banyak yang tinggalkan Tuhan. Nah, karena itu mari sore hari ini, kalau kita mengalami masalah, persoalan, udah serahkan aja sama Tuhan. Serahkan, pasti Tuhan bertindak, percaya. Itulah iman yang teguh, Pak Ibu. Amin. Iman yang teguh itu yang seperti itu. Mari kita berserah, pasrah sama Tuhan. Nah, yang terakhir, ya, kalau saudara lihat di ayat 6 itu, setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau saudara mau punya iman yang teguh, tetap jalin relasi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Amin. Amin, Pak Ibu. Untuk punya iman yang teguh, gak bisa kita dekat Tuhan minggu Senin sampai Sabtu jauh lagi. Gak bisa, kita harus setiap saat punya relasi, punya hubungan yang intim, akrab dengan Bapa kita di sorga. Itu yang akan membuat iman kita teguh. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini mungkin kita ngalami masalah, jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama si A, si B. Ada penderitaan, iya, tapi ini justru kesempatan untuk membuktikan kualitas iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kesukaran untuk membuktikan, bukan untuk menghancurkan iman percaya kita, tetapi untuk membuktikan kualitas iman kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena itu terus perbanyak hidupmu dengar firman Tuhan, terus pasrah sama Tuhan, dan terus punya hubungan yang akrab, intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tidak henti-hentinya kami bawa bangsa Indonesia ini kepada Engkau. Tuhan, tolong berkati bangsa kami ya Tuhan. Dengan adanya COVID yang masih mengancam bangsa kami, Omikron yang hari-hari ini sedang gempar di bangsa kami ini ya Tuhan. Biar kami minta belas kasihan Allah boleh turun khusus buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap kami, khususnya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan semuanya dari kami ya Bapa. Kami diberi kekuatan, kami diberikan kesehatan, kami diberikan perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat para pemerintahan yang sedang bekerja ya Tuhan untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet, para menteri, DPR pusat, daerah ya Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Engkau. Biarlah hikmat Tuhan turun buat mereka, sehingga setiap tindakan, setiap keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan tenaga-tenaga medis yang ada, para dokter ya Tuhan, perawat, bidan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Engkau, biarlah perlindungan Allah boleh terjadi buat mereka dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya yang ada ya Tuhan, dalam bidang kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kesempatan ini kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan. Lewat kehidupan mereka, mereka boleh menjangkau dan memenangkan banyak jiwa-jiwa di hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, pekerjaanku Tuhan khusus yang ada di Manem Rembang ini, kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Ibu Gembala kami sebagai orang tua rohani kami, Tuhan berkati beliau, berikan kekuatan, hikmat Allah, urapan Allah, kuasa Allah, Tuhan terus tambahkan buat hamba-Mu ya Bapa. Dalam menggembalakan sidang jemaat Tuhan di Manem Rembang ini, tidak sedikit tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi, tetapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan kemampuan buat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap para hamba Tuhan, para majelis staf gembala, pengurus wadah rayon, ketua-ketua kom ya Tuhan, para aktivis, para pendoa syafaat, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan kami serahkan kepada Engkau. Tuhan yang memberkati setiap jerih lelah para pelayan-Mu ya Bapa, sehingga lewat kehidupan mereka boleh mendukung pekerjaan Tuhan, boleh memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di Manem Rembang ini ya Bapa. Banyak jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap program gereja kami, baik jangka, pendek, menengah, panjang, kami serahkan kepada Engkau. Kami percaya apapun yang dibutuhkan gereja kami ya Tuhan, bahkan keinginan untuk membeli tanah yang ada di belakang gereja, kami serahkan kepada Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan sumber berkat, dibuka tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat-berkat Tuhan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan, guna untuk memperluas, memperbesar kerajaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya, jam ibadah, jam doa kami serahkan kepada Engkau. Biarlah lewat ibadah ini, lewat doa-doa ya Tuhan, boleh kami merasakan hadirat Allah dalam hidup kami. Sidang jemaat Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Dari anak sekolah minggu sampai lansia Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, beri kekuatan, kesehatan. Kami berdoa buat setiap mata pencarian umat-umat Tuhan. Engkau memberkati apapun pekerjaan mereka, apapun yang tangan mereka kerjakan, dibuat berhasil oleh Engkau ya Tuhan. Yang sekolah diberikan hikmat, akal budi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah.
urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.